Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kembali lagi dengan pembahasan One Punch Man. Cuma agak membahas chapter barunya dulu, ge, karena Mr. K nunggu momen yang tepat untuk membahas beberapa chapter sekaligus. Jadi untuk mengisi waktu sambil menunggu momen tersebut, kali ini Mr. K bawakan sesuatu yang pastinya tetap menarik untuk kita telusuri terkait serial kuculuk ini. Bukan teori atau pembahasan yang berat-berat, melainkan kali ini kontennya sangat enjoy. Tapi lewat konten ini juga ada pesan tersirat yang mungkin bermanfaat bagi Mr. K pribadi, atau mungkin bagi kalian semua fans si botak yang menonton video ini sampai habis. Sampai habis termasuk iklan-iklannya ya, lupakan hal ini. Fokus lagi, emang bahas apaan Mr. K? Pembahasan kita kali ini mengenai filosofi menjadi pahlawan versi si botak berjubah, Saitama. Wait, kok filosofi sih? Padahal pembahasan kali ini bakal jadi ngalor ngidul. Ya, entahlah. Intinya Mr. K bakalan bahas sesuai judul. Kenapa Saitama menjadi pahlawan adalah merupakan hobi baginya. Ketika Mr. K, kamu atau semuanya lah pokoknya, saat mendengar kata pahlawan, apa yang bakal terlintas pertama kali dalam pikiran kita? Keren, penyelamat semua orang, dan yang pasti namanya bakal senantiasa dipuja-puja ketika diucapkan. Hal yang lumrah mengenai kata pahlawan baik dalam dunia anime, film, maupun dunia nyata sekalipun. Jadi rasanya wajar ketika semua orang menjadi pahlawan ingin mendapatkan semua yang tadi kita sebutkan. Lalu yang jadi tanda tanya besar, apakah panutan kita, si botak Saitama, mempunyai jalan pemikiran yang sama? Apalagi status dia sebagai tokoh utama? Well, Mr. K akan coba bicarakan omong kosongnya, mulai dari awal. Saitama sedari kecil memang punya cita-cita sebagai pahlawan. Tapi namanya juga anak kecil ya, bebas mau bermimpi. Toh aku juga yakin kalian punya mimpi tinggi ketika masih kecil. Di usia dewasa ya, Saitama yang masih berambut waktu itu malah menjadi pengangguran, plus dia juga gagal dalam wawancara kerjanya. Nah, di tengah jalan sambil tertunduk lesu, Saitama dan monster kepiting Krablante malah bertemu. Keduanya malah curhat tentang keadaan mereka masing-masing. Kemudian Krablante membiarkan Saitama untuk pergi tanpa berhadapan satu sama lain. Karena saat itu Krablante cuma ingin menghabisi anak kecil dengan dagu yang terbelah. Dengan wajah yang menunjukkan raut putus asa, Saitama kembali melanjutkan perjalanannya. Ia malah bertemu dengan bocah yang diincar sama Krablante tadi, yaitu bocah dengan dagu yang terbelah. Awalnya Saitama gak peduli dengan keselamatan nih bocah. Wong hidupnya sebagai pengangguran aja udah sulit kok. Masa mau ngurusin orang lain? Ya jadinya repot. Tapi untuk pertama kalinya, jiwa kepahlawanan Saitama muncul di sini. Saitama pun mulai ikut campur untuk menyelamatkan si bocah. Dengan kekuatan yang ala kadarnya, serta sempat diajar beberapa kali, akhirnya dengan dasi kantoran, Saitama versi Ikemen sukses mengalahkan Krablante dan bocah dengan dagu terbelah berhasil ia selamatkan. Oh iya, sedikit info, bocah yang diselamatin Saitama ini ternyata adalah anak dari pendiri asosiasi pahlawan. Ayah bocah ini malah terinspirasi buat asosiasi pahlawan sebagai bentuk terima kasih atas tindakan heroik Saitama. Tapi sampai sekarang, mereka berdua masih belum tahu soal Saitama yang sebenarnya. Nah, dalam hasil gelutnya lawan Krablante ini guys, Saitama akhirnya membangkitkan kembali keinginannya menjadi pahlawan yang udah dia kubur dalam-dalam. Lalu seperti kita tahu sendiri, Saitama melakukan metode latihan yang gila demi bisa mengejar cita-citanya ini. Metode latihan tersebut adalah 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat jump, dan berlari sejauh 10 km setiap harinya. Saitama juga menyebutkan terkadang ia berpikir, gak apa-apa kan buat istirahat 1 hari aja? Tapi Saitama melakukan latihan itu non-stop tiap harinya guys. Sampai-sampai akhirnya Saitama berhasil meraih kekuatan yang gak bisa terbayangkan oleh siapapun. Dan bertemulah kita dengan Saitama, pahlawan Edan berkepala pelontos yang cuma butuh 1 pukulan buat ngajar semua tingkatan disaster. Mulai dari chicken, fried chicken, chicken wing, wolf, tiger, setan, sampai tingkat dragon sekalipun. Itulah permulaan ceritanya. Oke guys, dengan kekuatan pukulan sakti Saitama ini, apakah lantas membuat Saitama menjadi pahlawan yang diakui? Sayangnya tidak bukan, Saitama cuma berstatus sebagai pahlawan kelas B, peringkat 7 kalau melihat data terbaru di versi 1. Tapi kalau lihat dari fandom One Punch Man, Saitama sekarang udah ada di kelas A. Bagi banyak fans, pastinya berpikir harusnya Saitama masuk kelas S, atau kalau bisa bikin kelas pahlawan yang isinya cuma Saitama aja lah, biar paham betul kekuatan si botak itu kayak gimana. Kenyataannya hingga saat ini cuma segelintir orang yang paham betul kekuatan Saitama yang kelewat batas ini. Sebut aja macam Genos, Mumen Rider, King, Sonic, Profesor Genus, Bang, hingga Shiryu. Bisa dibilang mereka inilah yang mengetahui kekuatan Saitama dan mengakui Saitama sebagai pahlawan yang patut diperhitungkan. Sisanya, ya kita tahu sendiri, bahkan gak sedikit baik pahlawan atau orang biasa merendahkan Saitama. Kenapa bisa begitu? Apa emang benar ketika Saitama melakukan tindakan heroiknya sama sekali gak ada orang yang lihat dengan mata kepala mereka sendiri?
Kebanyakan emang iya, ketika Saitama beraksi dengan one hit punch-nya, biasanya langsung kelar masalah. Jarang yang lihat secara langsung cara Saitama menyelesaikan musuhnya. Tapi bukan berarti gak ada yang lihat sama sekali ya saat momen Saitama beraksi. Ingat kejadian meteor yang menimpa kota Z kala itu. Kalau gak ada Saitama, satu kota udah rata dengan tanah mungkin. Atau saat insiden Deep Sea King yang sudah berubah jadi iwak sepat. Saat semua pahlawan dibuat gak berdaya sama ini monster, Saitama dengan heroiknya menghabisi si ikan dengan satu pukulan. Plus waktu itu banyak orang menyaksikan lagi karena satu kota lagi pada ngumpul semua di pusat pengungsian. Seharusnya dengan tindakan Saitama yang menyelamatkan banyak orang seperti itu, ia menerima sambutan yang luar biasa kan? Yang terjadi malah sebaliknya. Kalau ambil contoh real ya, episode 7 season 1 adalah episode yang membuat hati fans bener-bener kesel banget. Saitama malah difitnah sebagai penyebab semua kekacauan meteor itu dengan provokasi Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole. Para masyarakat beranggapan Saitama lah yang membuat seisi kota hancur. Kemudian mereka memprotes bahwa Saitama sama sekali tidak pantas menyandang gelar pahlawan. Lalu saat berhadapan dengan Deep Sea King, hal serupa juga terjadi. Kalau semua pahlawan dibuat babak belur, Saitama dengan gagahnya berhasil mengalahkannya. Tapi bukannya sorak-sorak pujian yang datang, ujaran kebencian hingga disebut sebagai pahlawan gadungan malah yang tersampaikan. Berat banget ya jadi Saitama. Ya gimana lagi, beginilah hidup, pasti banyak ujiannya kan? Walaupun Saitama menerima cemoohan dan hinaan, bahkan diminta untuk berhenti jadi pahlawan, Saitama tetap saja kekeh ingin menjadi pahlawan. Dia sama sekali gak peduli tanggapan orang lain. Bahkan dengan lantang si botak berteriak, "Aku ingin menjadi pahlawan bukan agar diakui oleh kalian semua. Aku ingin menjadi pahlawan karena aku menginginkannya. Terserah kalian suka atau tidak." Wow, dari ucapannya kala itu, tergambar jelas bahwa jiwa kepahlawanan Saitama memang bukan kaleng-kaleng dibalik sifatnya yang emang agak oleng. Kalau para pahlawan lain begitu haus akan pengakuan, lapar akan pujian, hingga melakukan banyak cara demi mencapai peringkat teratas, hal tersebut gak berlaku buat Saitama. Dengan tekadnya, Saitama mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengharapkan itu semua. Begitupun kala ia usai berhadapan dengan Deep Sea King, Saitama begitu menghargai kerja keras para pahlawan yang sebelumnya telah tumbang. Para warga yang menganggap bahwa pahlawan-pahlawan dari asosiasi pahlawan sama sekali gak ada yang berguna, seketika dibantah oleh Saitama dengan pengakuan bohongnya. Ah, beruntungnya aku mengalahkan monster ini kala ia sudah melemah. Untung pahlawan yang lain sudah melawannya. Jangan bilang siapapun bahwa aku terlambat untuk datang ke sini. Saitama menanggung semua hinaan dan fitnah yang ditujukan kepada para pahlawan yang telah gagal mengalahkan Deep Sea King sebelumnya. Padahal kalau mau, Saitama tinggal pertegas saja kalau emang dia mengalahkan si ikan sepat dengan kekuatannya sendiri. Tapi kenyataannya tidak. Dan yang terkadang bikin banyak fans kesel tapi kocak adalah setiap monster gila yang dikalahkan Saitama, entah kenapa ya, malah King yang dapat pengakuan. Ada. Well, semua kenyataan yang pahit seperti itu tak lantas membuat Saitama putus asa menghadapi jalannya sebagai pahlawan. Entah dia emang gak bisa putus asa atau emang gak peduli sih. Tapi kenyataan bahwa ia masih berdiri di pihak keadilan adalah fakta yang tak dapat diubah. Saitama memang pahlawan di balik bayangan, shadow hero, sedangkan sinarnya adalah King. Saitama sama sekali gak masalah dengan hal ini, malah dia berteman baik dengan King bukan? Terus obrolan ngalor ngidul ini juga sedikit memberi pelajaran ke banyak fans. Ketika kita berbuat baik, apakah lantas kita harus membuat semua orang mengetahuinya, mengakuinya, atau memujinya? Secara tidak langsung, keadaan Saitama menjadi pahlawan yang tak diakui seolah memberi pesan, berbuat baik adalah hobiku. Karena kita tahu sendiri, menjadi pahlawan telah banyak membantu dan memberi harapan kepada banyak orang. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mempunyai hati setulus pahlawan botak kuning ini? Hanya pribadi kita masing-masing lah yang bisa menjawabnya. Well, balik lagi, atas semua kondisi ini, Mr. K jadi membayangkan scene epic di One Punch Man yang bakalan tayang di masa depan cepat atau lambat. Tentunya, scene epic Saitama yang Mr. K tunggu-tunggu bukanlah tiap kali ia mengajar monster sendirian. Bukan tentang hal itu. Jujur, Mr. K benar-benar berharap kalau Saitama berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman. Dengan gagahnya, Saitama mendapat seruan pujian, tepuk tangan, sorak-sorai gembira, serta pengakuan sebagai pahlawan terkuat yang pernah ada. Ya, itu adalah momen yang benar-benar akan Mr. K tunggu selama mengikuti serial ini. Tentunya, momen tersebut bisa jadi adalah momen ending serial One Punch Man. Selesai sudah, oke guys, pembahasan yang katanya filosofi tapi kenyataannya cuma ngalor ngidul. Atau bisa jadi ini hanya omong kosong Mr. K pribadi. Ya, entahlah, pokoknya nantikan terus konten selanjutnya karena nanti akan ada seru-seruan lagi bareng One Punch Man. So, see you again next time, adios di Caramelos, stay safe everyone, salam Animania.